Shalom, selamat mendengarkan kebenaran tentang apa sebenarnya baptisan itu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ingin mengerti kebenaran tentang baptisan. Jelaskan kepada kami dan berikan kami kemampuan oleh Roh-Mu yang kudus mengerti dan memahami kebenaran ini, sehingga ketika para calon baptisan akan mengikuti baptisan, mereka benar-benar mengikutinya karena mengerti dan memahami makna rohaninya. Dalam nama Yesus, amin. Para calon baptisan yang terkasih, dengarkan kebenaran ini. Apa sebenarnya baptisan itu? Nah, kata baptisan itu berasal dari bahasa Yunani baptizo dan dari kata dasar bapto yang berarti menenggelamkan. Jadi baptizo artinya ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam. Baptis secara umum dikenal sebagai ritual Kristen yang melambangkan seseorang menjadi pengikut Kristus. Secara Alkitab, baptisan adalah salah satu pemenuhan pelaksanaan perintah Kristus dalam amanat agung, yaitu pergilah menjadikan sekalian bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Yesus. Nah, lihat secara utuhnya kebenaran ini di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam amanat agung ini, perintah yang dinamis hanya satu, yaitu menjadikan murid. Namun menjadikan murid itu ada di dalamnya proses pergi, membaptis, dan mengajarkan. Jadi baptisan adalah salah satu pemenuhan pelaksanaan perintah Kristus dalam amanat agungnya. Dalam proses membaptis pun kami terlebih dahulu menyertakan pengajaran mendasar tentang kekristenan, yaitu pertama-tama keyakinan keselamatan atau hidup baru atau kelahiran baru. Dan itu saya ajarkan dalam berbagai cara. Yang paling tegas dan jelas itu dan mudah dimengerti melalui gambar hati manusia. Jadi pengalaman keyakinan keselamatan atau kelahiran baru atau hidup baru ini penting. Karena hal ini juga harus disaksikan nanti di hadapan jemaat. Bagaimana hidup mereka sebelum menerima Kristus, bagaimana cara mereka mengerti dan memahami sehingga mereka kemudian menerima Kristus. Lalu apa pengalaman sesudah mereka menerima Kristus? Ada perubahan atau tidak? Nah, hal ini yang harus disaksikan di hadapan jemaat sebelum pelaksanaan baptisan itu terjadi. Jadi tidak sekedar belajar tetapi mengalami, menyaksikan, dan baru dibaptiskan. Nah, melengkapi katekisasi yang komplit, kami menyediakan pemuridan level 1 yang pada katekisasi normal ya akan diajarkan oleh Kak Elmi. Namun dalam kasus-kasus khusus, misalkan ya seperti ada calon yang akan menikah karena deadline pernikahannya harus dikejar, maka saya sendiri akan memberikan pengajaran tersebut melalui YouTube seperti ini. Kemudian juga ada pemuridan yang sudah dibuat dalam bentuk YouTube. Nah, untuk kedua tujuan tersebut tadi, maksudnya untuk katekisasi normal dan untuk katekisasi yang kasus khusus,
Seperti saya katakan, saya sudah membuatnya dalam bentuk YouTube, baik penjelasannya seperti ini di YouTube kan, juga pemuridannya bisa dipelajari oleh calon baptisan di rumah rumah sendiri melalui YouTube. Dan nanti waktu Zoom, ini dalam kasus yang khusus kalian akan ketemu di Zoom dalam katekisasi yang normal, itu nanti bisa kalian tanyakan kepada Kak Elmi ya pada hari Minggunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, untuk kasus khusus seperti saya katakan tadi dalam bagi calon baptisan yang akan menikah, bisa langsung tanyakan kepada saya sesuai jadwal ya, dan juga bisa melalui chat. Kesempatan bertanya di Zoom itu adalah untuk bahan pemuridan yang sudah dipelajari melalui YouTube ya di rumah dan belum dipahami, jadi bisa ditanyakan juga melalui Zoom. Nah, apa isi pemuridan itu? Isi pemuridan itu antara lain ada 4 pelajaran khusus di level 1 ini, yaitu apa hidup baru itu? Atau apa hidup kekal itu? Itu secara khusus diperdalam lagi dalam pemuridan. Yang kedua, bagaimana ia mampu hidup baru dalam kemenangan? Sesudah lahir baru, sesudah terima Kristus, bagaimana dia mengatasi dosa? Yang ketiga, bagaimana ia hidup baru dalam kehidupan yang penuh kuasa? Karena di dalam dirinya sudah ada kuasa, sudah ada pribadi Roh Kudus. Bagaimana dia hidup bersama-sama dengan Roh Kudus yang penuh kuasa? Yang terakhir, bagaimana ia menjalani hidup baru yang berimbang? Hidup baru yang berimbang itu adalah hidup yang suka membaca firman Tuhan, karena itu cara dia mendengar suara Tuhan. Hidup baru yang berimbang itu ya orang yang suka berdoa, karena dengan berdoa dia bercakap-cakap dengan Allah. Nah, ini dibahas di pemuridan pada pelajaran yang keempat ya. Nah, mengapa orang yang menjadi pengikut Kristus harus dibaptis? Baptisan adalah deklarasi pertobatan. Deklarasi dia hidup baru. Deklarasi dia menerima kelahiran baru atau kelahiran yang kedua. Ya, kelahiran pertama itu kelahiran jasmani. Kelahiran yang kedua itu kelahiran rohani, dilahirkan oleh Allah. Kelahiran yang pertama itu dilahirkan oleh ayah dan ibu, atau karena ada percampuran atau hubungan antara ayah dan ibu. Tetapi kelahiran baru atau kelahiran rohani itu dari Allah. Jadi baptisan itu juga menyatakan komitmen untuk diajar selanjutnya sehingga mampu bereproduksi, mampu menghasilkan orang-orang percaya baru lagi, mampu menghasilkan pengikut-pengikut Kristus yang baru, sehingga terjadi multiplikasi atau pelipat gandaan. Nah, apa makna baptisan? Baptisan maknanya disamakan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Hal ini sangat jelas ditulis oleh Alkitab dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat ini menjelaskan bahwa baptisan itu melambangkan bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi baptisan itu melambangkan kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu adalah suatu lambang, suatu analogi bagaimana kita mati bersama Kristus bagi dosa, dan kemudian kita hidup bersama Kristus bagi Allah. Itulah baptisan. Jelas sekali lambangnya, analoginya juga jelas. Ya, jadi baptisan itu lambang kita mati bersama Kristus bagi dosa, lalu bangkit bersama Kristus bagi Allah. Ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan
kebangkitannya. Itu janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi baptisan itu melambangkan kita telah mati bagi dosa. Mati bersama-sama dengan Kristus bagi dosa. Dan ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Sama seperti Kristus hidup oleh kemuliaan kuasa Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru oleh kuasa Allah. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi sama seperti Kristus sekali mati dan bangkit serta hidup selamanya. Maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Demikianlah Rasul Paulus menuliskan dalam Roma ini bahwa ketika kita benar-benar mati bersama Kristus yang dilambangkan dalam baptisan dan bangkit bersamanya, maka dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Pertanyaannya, namun mengapa kita banyak menjumpai orang Kristen masih berkecimpung dan senang hidup di dalam dosa? Jawabannya, sebab mereka menyerahkan tubuhnya kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Sesungguhnya dosa tidak punya kuasa lagi atas hidup mereka. Tapi kalau mereka menyerahkan diri, kalau kita menyerahkan diri kepada dosa, ya dosa akan menguasai kita lagi. Tetapi sesungguhnya dosa tidak punya kuasa. Tapi kalau kita yang memberikan, maka dosa akan masuk. Nah, cara baptisan itu seperti apa? Nah, seperti makna baptisan di atas sudah dijelaskan, baptisan berasal dari kata baptizo, yang artinya ditenggelamkan, dimasukkan ke dalam, ya. Maka cara yang tepat adalah diselamkan, dimasukkan ke dalam. Siapa yang harus dibaptis? Kita tidak membaptis anak-anak. Sesuai dengan firman Tuhan, waktu kecil anak itu diserahkan kepada Allah. Dan disebut dengan upacara penyerahan anak. Contoh ini ada di dalam Alkitab, dalam hidup Yesus sendiri. Dalam Lukas 2 ayat 21-24 bunyinya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi Alkitab menuliskan bahwa Yesus dibaptis dalam umur 33 tahun. Ditulis di dalam Lukas 3 21-23 dan Matius 3 ayat 13-17. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ayat itu selanjutnya mengatakan ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jelas bahwa Yesus diserahkan pada waktu anak-anak dan umur 30 tahun ia dibaptis. Lalu ia melayani. Nah,
Jadi baptisan dan penyerahan anak yang kita lakukan saat ini, kita mengikuti polanya hidup dari Kristus. Waktu masih kecil ia diserahkan, dan sesudah besar, sesudah dewasa ia dibaptis. Demikian juga kita mengikut pola ini. Sesudah seseorang itu besar, remaja atau dewasa, artinya sudah bisa bertanggung jawab atas perbuatannya, tahu benar dan salah, sudah mengerti menerima Kristus dan percaya serta menerima Kristus menjadi juru selamat, maka seseorang bisa siap dibaptis. Bagaimana dengan sunat? Galatia 6 ayat 15 memberi jawaban, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi waktu kecil Yesus disunat juga, namun sekarang kita boleh sunat, boleh juga tidak, karena itu tidak diwajibkan. Ya, tetapi menyerahkan anak pada waktu kecil dan dibaptis, ya itu wajib, karena itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang yang ada. Nah, apakah baptisan menyelamatkan? Baptisan tidak menyelamatkan. Jadi kalau orang tanya apakah baptisan itu menyelamatkan, jawabannya tidak. Baptisan tidak menyelamatkan. Apa buktinya? Satu pencuri di sisi Yesus yang percaya dan mengaku Yesus adalah Allah dan Tuhan tidak sempat turun dibaptis karena dia langsung mati hari itu. Namun Yesus katakan juga kepadanya, ketika si pencuri katakan, Tuhan, kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Karena sebentar lagi ia meninggal di salib itu. Tidak sempat turun lagi. Tapi Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Artinya, ada nanti di sorga, seorang yang tidak dibaptis, tapi ada bersama dengan Tuhan. Tinggal di Firdaus bersama Yesus. Nah, mengapa baptisan itu penting walaupun tidak menyelamatkan? Penting karena baptisan merupakan kesaksian nyata di alam roh bahwa Anda telah pindah warga kerajaan. Dulu Anda adalah warga kerajaan gelap atau setan, sekarang Anda adalah warga kerajaan terang atau kerajaan anak Allah. Di alam roh juga nyata bahwa Anda telah berkomitmen percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang telah menyerahkan dirinya demi menyelamatkan Anda, dan Anda telah menerima dia menjadi juru selamatmu dan siap menjadi muridnya. Sedangkan di alam nyata, baptisan itu penting karena selama Anda hidup, di alam nyata orang lain menyaksikan perubahan-perubahan hidupmu. Perubahan tingkah lakumu, di mana dulu sebelum engkau terima Yesus, engkau suka berbohong. Ya, sekarang tidak lagi. Dulu sebelum engkau percaya dan terima Yesus dibaptis, engkau suka mencuri. Sekarang setelah percaya dan terima Yesus dan dibaptis, engkau tidak lagi mencuri. Dulu sebelum engkau percaya dan terima Yesus dan dibaptis, malas-malas. Sesudah terima Yesus sekarang jadi rajin dan sebagainya dan sebagainya. Ada perubahan-perubahan yang orang lain bisa saksikan. Dan itu akan menarik orang lain percaya kepada Yesus juga seperti Anda. Kesimpulan. Kata baptisan, yang pertama kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo yang artinya dimasukkan ke dalam atau ditenggelamkan. Yang kedua, baptisan dilakukan sebagai pemenuhan amanat agung Kristus sebelum ia naik ke sorga. Yang ketiga, baptisan dilakukan meniru teladan Yesus sesudah dewasa. Yang keempat, baptisan artinya mati bagi dosa bersama Kristus dan hidup bagi Kristus dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Hidup bagi Allah di dalam Kristus. Kemudian yang kelima, kesimpulannya, cara baptisan itu diselamkan sesuai makna baptis itu, kata baptisan. Yang keenam, baptisan penting karena itu sebuah kesaksian di alam roh dan di alam nyata. Nah, akhirnya penjelasan ini menolong kita sekalian memahami apa sebenarnya baptisan itu dan mengapa perlu dibaptis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah menolong kami untuk mendengarkan pengajaran ini, meteraikan di hati kami, dan buat kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran ini. Mengerti makna dibaptis dan siap dibaptis, menerima hidup yang baru dari Tuhan dan menjadi saksi dalam nama Yesus. Amin. Jika ada pertanyaan, saudara bisa menanyakan langsung kepada saya atau kepada Kak Elmi. Terima kasih.